Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu. Silakan duduk. Iya Bu, Ada yang bisa saya bantu? saya mau nanya Bu, mempersiapkan kehamilan sehat itu gimana sih Bu caranya? Oke, baik ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Bu ya. Pertama, tujuan edukasi ini itu untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah yang lebih positif ya, untuk meningkatkan pengetahuan juga. Kemudian untuk mempersiapkan kehamilan sehat itu ada beberapa poin nih Bu ya. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan status gizi seperti pengukuran berat badan, tinggi badan, kemudian dan pengukuran lila untuk wanitanya ya. Kalau gitu kita lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Iya Bu. Yuk. Nah baik, kita sudah melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan dan pengukuran lila ya Bu ya. Sekarang saya hitung dulu indeks massa tubuhnya. Setelah saya jumlah ternyata hasilnya normal Bu ya, 19,5, tidak kurus dan tidak gemuk. Lalu Ibu dalam sehari itu makan dalam satu piring itu apa aja isinya? Telur, daging, sayur-sayuran, Oke. Untuk buahan? bukan apel, mangga. Berarti setiap hari yang konsumsi ya? Iya. Oke baik. Karena untuk mendapatkan masukan gizi yang seimbang itu diperlukan konsumsi 5 kelompok pangan. Yang pertama itu ada makanan pokok seperti karbohidrat, lalu ada lauk pauk seperti protein nabati dan protein hewani, lalu ada sayur-sayuran. Nah sayurannya apa aja ya Bu ya? Kemudian ada buah-buahan dan yang terakhir minuman. Oke. Ibu kalau habis makan minumnya air putih, teh hangat, apa es jeruk? Air putih lah Bu. Air putih ya. Oke. Karena selama proses persiapan kehamilan ini memang minum air putih ini sangat diperlukan ya, minimal 8 gelas sehari. Lalu untuk sekarang hindari dulu ya minum-minuman yang seperti teh, kopi ya. Setelah makan jangan diminum. Terus juga harus dibatasi mengkonsumsi garam, kemudian gula, dan juga makan makanan yang berminyak seperti gorengan ya. Baik. Lalu Ibu mengkonsumsi ini enggak tablet penambah darah? Enggak Bu. Tidak. Di sini saya menganjurkan Ibu untuk mengkonsumsi tablet tambah darah ya. Iya Bu. Karena tablet tambah darah ini harus mengandung zat besi dan asam folat, di mana asam folat ini diminum untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat, yaitu saat hamil agar bayinya itu tidak mengalami cacat lahir ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak Bu. Tidak ya, mengerti ya? Baik. Lalu Ibu pernah mendengar imunisasi TT? Pernah. Pernah ya. Saya jelaskan sedikit lagi Bu ya. Jadi imunisasi TT itu adalah upaya untuk mencegah terjadinya penyakit tetanus, oke? Nah untuk pemberiannya itu diberikan 2 minggu atau 1 bulan sebelum menikah. Lalu itu diberikan tidak hanya sekali saja Bu, tapi dilakukan selama 5 kali, sebanyak 5 kali ya. Iya Bu. Jadi untuk yang tetanus kedua itu disuntikan setelah 4 minggu dari suntik tetanus yang pertama. Nah itu masa perlindungannya selama 3 tahun ya. Lalu untuk tetanus ketiga itu diberikan 6 bulan setelah tetanus kedua. Masa perlindungannya itu 5 tahun. Lalu untuk tetanus keempat itu pemberian ulangnya itu 1 tahun setelah tetanus ketiga. Itu masa perlindungan 10 tahun. Lalu tetanus 5 itu diberikan setahun setelah tetanus 4, perlindungannya 25 tahun. Jadi kalau misalkan Ibu melakukan imunisasi lengkap, Ibu akan mengalami perlindungan selama 25 tahun dari penyakit tetanus ini ya. Oke, lalu selanjutnya itu ada anemia. Ibu pernah mendengar anemia? Pernah Bu. Apa yang Ibu tahu tentang anemia? Nggak tahu sih Bu. Oh berarti bisa dengar aja ya. Iya. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah jadi anemia ini adalah kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb di dalam tubuh itu kurang dari normal. Karena normalnya itu 12 mg per desiliter ya. Iya Bu. Nah kalau di bawah itu udah kurang normal. Lalu dampaknya pada kehamilan itu, yang pertama pertumbuhan janin itu akan terlambat ya. Lalu itu akan terjadi berat bayi lahir rendah. Jadi kan normalnya 2500, nanti lahirnya itu kurang dari 2500.
Selanjutnya itu bayi akan mengalami prematur ya Bu ya, Iya. lahir kurang bulan, lalu mengalami kelainan bawaan juga bisa. Nah yang paling beresiko ini adalah terjadi pendarahan saat persalinan. Iya. Ya baik. Lalu selanjutnya itu ada kekurangan gizi. Nah seperti yang saya jelaskan tadi, gizi-gizi yang perlu disiapkan untuk mempersiapkan kehamilan itu tidak boleh kurang ya Bu ya. Iya, Bu. Karena dampaknya itu akan terjadi anemia pada ibu dan janin, lalu akan terjadi perdarahan saat melahirkan, kemudian akan terjadinya keguguran, lalu berat badan bayi lahir rendah, dan bayi lahir meninggal itu bisa kemungkinan terjadi ya Bu ya. Iya, Bu. Selanjutnya ini ada beberapa kondisi di mana yang harus diperhatikan saat melakukan persiapan kehamilan. Yang pertama itu ada hepatitis B. Ibu tahu hepatitis B? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu ya, oke. Nah jadi hepatitis B ini adalah peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah hepatitis B ini ditemukan dalam cairan tubuh seperti darah, kemudian cairan cerebrospinal. Nah cairan cerebrospinal ini cairan yang ada di dalam otak ya, dan ada di sumsum tulang belakang kita seperti itu. Lalu untuk melakukan pencegahannya, ibu harus menghindari faktor resiko penularannya seperti menghindari transfusi darah dari orang yang mengidap hepatitis B. Lalu melakukan imunisasi hepatitis B ya Bu ya. Iya, Bu. Lalu ada diabetes mellitus. Pernah dengar kan ya? Pernah, Bu. Pernah ya, oke. Nah, jadi diabetes mellitus ini merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah dalam tubuh ya Bu ya. Iya, Bu. Nah, itu biasanya lebih dari 200. Lalu resiko pada kehamilan yang terjadi juga itu bisa bayi lahir dengan berat badan yang berlebih ya di atas 4000. Lalu bayi mengalami hiperbilirubin yaitu kuning ya Bu ya. Iya. Kemudian meningkatkan resiko prematur, lalu peningkatan resiko hipertensi dalam kehamilan. Jadi kalau misalkan ibu nih ada diabetes, nah itu nanti bisa terjadi hipertensi pada kehamilan ibu gitu. Lalu peningkatan resiko diabetes juga pada kehamilan berikutnya. Misalkan ibu hamil ini ada diabetes nih, hamil berikutnya juga sama, pasti akan ada diabetes juga seperti itu ya. Lalu bagi bayinya juga dapat beresiko mengidap diabetes saat dewasa. Jadi harus dicek benar-benar ya Bu ya sebelum mempersiapkan. Selanjutnya itu ada malaria. Nah malaria ini penyakit yang disebabkan oleh plasmodium yang hidup di dalam sel darah merah. Ya. Nah dampaknya ini dapat menyebabkan anemia. Oke. Nah anemia itu kan tadi saya sudah jelaskan ya, dampaknya bagi kehamilan itu apa aja. Jadi cukup berbahaya juga. Lalu ada TORCH. Nah TORCH ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus toxoplasma. Nah toxoplasma ini dapat ditimbulkan tuh dari kotoran kucing. Nah kalau kucing kan dia nggak membersihkan dengan benar ya. Jadi tuh kotorannya biasa nempel di bulu-bulunya. Nah kalau bulunya rontok kan dikhawatirkan dapat termakan. Nah itu yang akan menjadi penyakit toxoplasma. Nah kalau toxoplasma ini sudah mengidap di dalam tubuh, itu bisa menyebabkan infertilitas, yaitu sulitnya hamil seperti itu. Nah jika mungkin hamil juga, itu bisa menyebabkan kecacatan pada bayi seperti itu ya. Lalu untuk pencegahannya itu ibu bisa melakukan vaksin MMR ya, itu bisa dilakukan di puskesmas, juga di rumah sakit ya. Lalu juga ibu bisa melakukan gaya hidup sehat ya, seperti mencuci makanan, sayur sebelum dimakan ya, agar kebersihannya itu dapat terjamin. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak Bu? Nggak ada, Bu. Nggak ya, jelas ya. Jelas. Selanjutnya itu ada thalassemia. Nah thalassemia ini adalah kelainan sel darah merah akibat kekurangannya protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah itu mudah pecah ya. Nah dampaknya ini jika ibu melahirkan anak dengan dampak untuk kehamilannya. Jadi ibu misalkan lahir anaknya itu bisa mengidap thalassemia juga ya. Lalu untuk pencegahannya itu melakukan screening thalassemia.
Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada hemofilia. Nah, hemofilia ini adalah gangguan pembuluh darah dalam tubuh yang menyebabkan darahnya itu sulit berhenti. Iya. Jadi kalau misalkan ibu luka, itu nanti darahnya nggak langsung kering, nggak langsung berhenti, jadi terus ngalir gitu ya. Nah, dampak pada kehamilannya itu ibu dapat melahirkan anak laki-laki dengan hemofilia. Kalau misalnya anak laki-laki ya, Iya. kalau anaknya perempuan itu akan membawa sifat hemofilia ini. Jadi akan terus menerus seperti itu, karena ini bisa menyebabkan penyakit turunan ibu ya. Iya, Bu. Lalu pencegahannya itu melakukan screening hemofilia. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Bagaimana ibu mengerti? Mengerti lah, Bu. Mengerti ya. Oke, kalau gitu nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa hubungi saya ya. Iya, Bu. Ya, ya sudah. Terima kasih ya, Bu, Iya, atas oke. penjelasannya. Iya. Hati-hati ya Bu.